Selamat datang di channel Madam Supro bersama dengan Nina yang kembali membawakan cerita untuk Anda. Pernahkah Bapak Ibu mendengar di mana seorang kekasih menyuruh pasangannya untuk membunuh seseorang? Hal ini terjadi di Australia, di mana kekasih gembong obat-obatan menyuruh tunangannya untuk membunuh 2 orang saksi. Apa yang dipikirkan tunangannya? Apakah ia rela melakukannya demi mendapatkan harta kekasihnya? Namanya adalah Charlotte Lindstrom, lahir di Swedia dari keluarga yang pas-pasan. Sejak 2003, ia pindah ke Australia dan bekerja sebagai model dan pelayan klub malam. Orang tua Charlotte mengatakan bahwa Charlotte tidak memiliki ambisi tertentu, tetapi selalu ingin menjadi seseorang yang spesial. Ia pindah ke Australia bersama dengan teman-teman sekolahnya dan bertemu dengan Stephen Spaliviero. Charlotte dan Stephen bertemu di klub malam yang dimiliki oleh Stephen. Charlotte kemudian mengetahui bahwa Stephen adalah orang yang sangat kaya dan bekerja sebagai pengedar narkoba. Mereka pun jatuh cinta dan mulai hidup bersama. Charlotte sendiri memiliki gaya hidup yang mahal, tetapi selalu dibiayai oleh kekasihnya. Meski beda 18 tahun, mereka terlihat saling menyayangi satu sama lain. Namun hubungan mereka tidak selalu berjalan dengan mulus. 2 tahun setelah berpacaran, Stephen berada di radar polisi. Hal ini terjadi karena asisten Stephen mengira ada kebakaran di gudangnya dan menelepon unit gawat darurat untuk menghentikan kebakaran. Stephen pun langsung menelepon unit gawat darurat dan mengatakan bahwa tidak ada kebakaran di tempat gudangnya, tetapi unit pemadam kebakaran sudah berangkat ke tempatnya. Stephen tentu panik karena ia tidak ingin gudangnya diketahui pemadam kebakaran yang nantinya akan diketahui polisi. Meski ia berusaha mengalihkan pemadam kebakaran, petugas tersebut sudah berada di gudangnya. Seperti dugaan Stephen, pemadam kebakaran datang dan mengecek apakah ada kebakaran di gudang tersebut. Namun bukan kebakaran yang mereka temui, melainkan pabrik obat terlarang. Diketahui ada banyak mesin dan bahan obat terlarang, yaitu ekstasi dan meth. Pemadam kebakaran pun memanggil unit polisi dan mengecek lokasinya. Polisi mengatakan bahwa pabrik tersebut termasuk pabrik obat yang besar karena memiliki beberapa mesin dengan kapasitas produksi yang besar. Ketika mereka mengecek, beberapa mesin sedang menyuling obat tersebut. Dengan kata lain, pabrik tersebut sedang memproduksi obat-obatan. Tidak berhenti sampai di situ, polisi mengecek lokasi sekitar. Mereka mengecek lantai 2, di mana mereka menemukan ekstasi murni sedang dikeringkan di dalam ruangan. Mereka pun mengumpulkan ekstasi murni tersebut sebanyak 6 kilo dan menjadikannya sebagai bukti. Mereka juga mengecek lokasi lain di mana ekstasi murni tersebut dicampur oleh bahan kimia yang lain lalu diolah menjadi tablet. Total ekstasi murni yang berhasil didapat adalah 40 kg dengan nilai 127 juta dolar Australia atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Ternyata lokasi tersebut adalah pabrik di mana mereka mengubah ekstasi dan meth murni menjadi obat-obatan yang siap dijual di pasar. Bukan hanya ekstasi murni, mereka juga menemukan bukti lain. Mereka menemukan sepasang sepatu Louis Vuitton dan sebuah masker. Sedikit yang mereka tahu, kedua benda tersebut akan menjadi bukti yang besar bagi kasus mereka. Mereka juga menemukan dokumen sewa properti atas nama John Walker. Mereka tidak tahu bahwa John Walker adalah nama alias dari Stephen Spaliviero. Meski menggunakan nama alias, polisi mampu menemukan bahwa John Walker adalah Stephen. Selama 12 bulan berikutnya, polisi melacak teleponnya dan memperhatikan semua gerakan Stephen. Mereka tahu di mana dan dengan siapa ia tinggal, yaitu di sebuah apartemen mewah di Sydney bersama dengan Charlotte. Mereka juga menemukan bahwa Stephen menggunakan alias lain, yaitu John Matthew. Setelah menunggu sekitar 1 tahun, polisi pun menggeledah apartemen mereka di Sydney. Sayangnya, Stephen sedang memancing, jadi Charlotte yang membukakan pintunya. Meski tidak ada Stephen, polisi tetap menggeledah setiap sudut tempat mereka tinggal. Polisi mencari bukti apapun yang menunjukkan bahwa Stephen pernah mengunjungi gudangnya atau bukti yang menunjukkan bahwa Stephen adalah pemilik gudang tersebut. Selain menemukan uang, polisi menemukan kotak sepatu Louis Vuitton dengan ukuran dan nama model yang sama dengan yang mereka temukan di gudang. Mereka juga berusaha mencari bukti bahwa Stephen menggunakan nama alias John Walker dan John Matthew, tetapi tidak ada buktinya. Polisi tidak menyerah. Mereka menemukan 2 orang pekerja mesin yang bersedia bersaksi melawan Stephen.
Saksi yang mereka berikan akan mampu menunjukkan bahwa Stephen memiliki 2 nama alias yang digunakan sebagai nama pemilik gudang berisi narkoba. Kedua saksi tersebut bahkan mampu menaruh Stephen ke penjara seumur hidup. Karena situasi semakin sulit, Stephen pun menyerahkan dirinya ke polisi. Ia tahu bahwa polisi tidak akan menyerah dan mencari cara untuk menangkapnya. Ia pun ditahan di penjara hingga ia diadili. Selama di penjara, ia terus berhubungan dengan tunangannya, Charlotte. Polisi waspada terhadap hubungan mereka, jadi polisi menyadap telepon Charlotte dan mengawasi gerakannya. Mereka banyak bertelepon dan membicarakan banyak hal. Tentunya polisi tahu apa yang menjadi topik utama mereka. Ternyata Stephen menyuruh Charlotte untuk membunuh kedua saksi yang akan melawan Stephen. Mereka juga menyewa 2 orang pembunuh bayaran dengan harga $100.000 untuk membunuh kedua saksi tersebut. Polisi pun mengamati kedua pembunuh bayaran dan menjaga tempat di mana kedua saksi bekerja. Mereka terlihat beberapa kali menelepon kantor tempat kedua saksi bekerja untuk mengetahui keberadaan mereka. Setelah beberapa hari tidak ada kabar, Stephen pun memecat kedua pembunuh bayaran tersebut melalui Charlotte. Polisi yang sudah mengintai Charlotte melihat Charlotte mengurus apapun yang dibutuhkan oleh pasangannya, dimulai dari membayar pembunuh bayaran hingga mencari pembunuh bayaran yang baru. Namun ternyata, semua kejadian ini menekan Charlotte. Ia pernah menelepon Stephen yang sedang berada di penjara dan bercerita bahwa ia tidak sanggup melakukan ini semua. Stephen tidak menanggapinya dengan baik. Ia menyuruh Charlotte untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Sedikit yang mereka tahu, polisi sudah mengincar Charlotte karena berkonspirasi membunuh kedua saksi penting. Ketika Charlotte sedang berjalan di siang hari, polisi langsung datang dan menangkapnya. Charlotte pun diborgol dan dibawa ke apartemen tempat ia tinggal bersama dengan Stephen. Di sana, ia hanya bisa duduk menyaksikan tempat tinggalnya digeledah untuk mencari barang bukti. Kali ini mereka menemukan beberapa uang serta buku tulis. Buku tulis tersebut berisi beberapa catatan mengenai perusahaan palsu yang dimiliki oleh Stephen. Perusahaan palsu tersebut hanyalah sebuah kedok untuk menutupi pabrik narkobanya. Meski mereka merupakan sepasang kekasih, tetapi cinta memiliki batas. Melihat konsekuensinya bahwa ia akan dipenjara, Charlotte memutuskan untuk mengkhianati Stephen. Charlotte setuju untuk membeberkan semua informasi terkait Stephen dan pekerjaan yang Stephen miliki dengan harapan polisi akan mengurangi hukumannya. Charlotte pun menunjukkan banyak hal ke polisi. Ternyata Stephen memiliki lebih dari 1 pabrik. Charlotte menunjukkan beberapa tempat yang menjadi tempat produksi obat-obatannya. Ia juga bersedia menjadi saksi untuk melawan Stephen di pengadilan. Dengan berbagai bukti dan saksi, Stephen pun mengaku bersalah dan dipenjara selama lebih dari 16 tahun. Sementara Charlotte dipenjara selama 3 tahun semenjak ia berumur 22 tahun. Charlotte keluar dari penjara ketika ia berumur 25 dan kembali ke Swedia bersama dengan keluarganya. Ia pulang tidak hanya membawa barangnya, tetapi juga pelajaran yang sangat berharga baginya. Bapak Ibu, kita mungkin berpikir bahwa Charlotte adalah orang yang naif. Ia rela melakukan banyak hal demi cinta. Begitu juga dengan Stephen, yang mungkin merasa bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat, tanpa merasakan konsekuensinya. Tetapi seperti yang kita tahu, sekarang mereka telah mendapatkan konsekuensinya. Jika saja Charlotte dan Stephen mampu memperkaya dirinya dengan cara yang halal, tentu mereka tidak akan menjalani realitas saat ini. Ada banyak pekerjaan di mana mereka bisa memperkaya diri mereka, seperti trading forex. Trading forex bisa dilakukan oleh semua orang, tidak terbatas latar belakang pendidikan atau modal yang dimiliki. Dengan modal yang kecil pun, bisa mereka lipat gandakan menjadi banyak. Tentunya, mereka tidak perlu membunuh orang lain yang mengetahui pekerjaan mereka. Jika saja ini adalah jalan yang mereka pilih, mungkin saat ini mereka bisa menikmati profit yang mereka panen selama bertahun-tahun. Namun sayangnya, bukan itu realita yang terjadi. Jika Bapak Ibu berminat untuk menggali ceritanya lebih dalam, silahkan kunjungi channel YouTube Real Truth Crime. Sekian cerita Lina kali ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.